Di sini aku gak sendirian nih. Di sini aku ditemenin sama teman-teman yang cantik, super kece pokoknya. Penasaran nggak? Oke, yang pertama ada Mbak Aulia dan juga Mbak Dewi. Silakan Mbak. Halo. Oke, yang kedua ada Mbak Siti Nafiatin Roja. Hai. Kami dari mahasiswa YSA 3 program studi Psikologi Islam. Di sini kita mau ngapain sih Mbak? Jadi kita di sini mau ngasih edukasi tentang dampak atau pengaruh dari penggunaan media sosial. Oke. Jadi jangan sampai di skip ya, tonton sampai akhir. Media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa itu juga menggunakan media sosial itu. Mulai dari WhatsApp, terus Telegram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan laporan dari media sosial, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 190 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 orang. Hal ini meningkat karena apa? Karena kemarin kan ada wabah COVID-19 yang itu orang-orang diwajibkan untuk WFH atau bekerja dari rumah gitu ya. Jadi penggunaan media sosial itu semakin meningkat karena kita 24 jam bisa jadi 24 jam atau mungkin lebih banyak menggunakan handphone atau sosial media untuk sarana berkomunikasi dengan teman-temannya atau untuk bekerja gitu. Selanjutnya ada infografik dari media sosial itu sendiri. WhatsApp itu menjadi aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua ada Instagram 84,8%, ada Facebook, TikTok, dan Telegram. Jadi memang WhatsApp itu tuh menjadi aplikasi yang paling sering digunakan. Kebanyakan orang-orang itu menggunakan WhatsApp untuk sarana berkomunikasi dengan orang lain. Bukan nggak pernah ya, tapi sudah jarang gitu loh, sudah jarang orang-orang yang masih menggunakan SMS dan lebih banyak orang-orang yang menggunakan WhatsApp. Selanjutnya ada pengaruh negatif dari media sosial. Media sosial ini tentu memiliki sebuah dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama ada dampak negatif dari penggunaan media sosial. Ada kecemasan hingga depresi. Kenapa sih kecemasan itu bisa jadi dampak dari media sosial? Karena contohnya gini, aku ngupload sesuatu nih di IG gitu. Aku tuh kayak harus memikirkan lebih jauh atau lebih banyak gitu loh. Aku tuh mau ngupload apa ya, terus fotonya ini tuh cantik apa enggak ya, atau mungkin ini captionnya apa sih. Jadi hal-hal seperti itu tuh membuat tekanan gitu loh, membuat kita menjadi cemas. Kadang kita sudah upload sesuatu di Instagram mungkin ya, ada orang-orang atau netizen yang kasih komentar buruk di Instagram kita. Nah, hal itu tuh tentu membuat kita tuh merasa kayak stres, gelisah, atau bahkan bisa depresi ya. Kan banyak tuh kasus-kasus orang yang depresi karena dikasih komentar buruk oleh netizen. Terus yang kedua ada malas. Tentu, karena gini, ketika kita sudah main HP atau main sosial media, contohnya TikTok, ketika kita scroll TikTok, itu tuh pasti candu banget deh. Itu tuh kayak lupa waktu gitu loh. Kita lupa makan, lupa sholat, lupa ibadah gitu ya. Terus ada lupa bantu orang tua, banyak banget gitu. Jadi kita jadi malas belajar gitu loh. Misal aku nih sering banget kayak gini. Aku mau kerjain sesuatu atau ngerjain tugas, tapi ada notif gitu, ada notif dari teman atau apa yang ngasih video TikTok atau video apa gitu. Kan kita jadi scroll terus gitu loh. Jadi kita lupa waktu gitu. Terus yang ketiga ada sulit berkomunikasi. Itu juga menjadi salah satu dampak dari pengaruh negatif gini. Kita tuh sering ada pepatah yang mengatakan bahwa handphone itu tuh menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, artinya gini, ketika kita sering banget untuk menggunakan sosial media gitu ya, itu tuh kita tuh sulit untuk ngaplikasiin di dunia nyata gitu loh. Misalkan kalau di chatting gitu ya, kalau di chatting tuh
usah ejaan kan kamu lagi apa sama kamu lagi apa itu kan beda gitu loh, di dunia nyata sama di dunia maya gitu kan pasti beda. Jadi hal-hal tersebut tuh juga sangat-sangat apa ya, berpengaruh untuk komunikasi kita di dunia nyata. Terus yang keempat ada kejahatan yang berasal dari media sosial. Kejahatan yang berasal dari media sosial itu tuh banyak banget contohnya, dan sudah banyak banget ya kasus-kasusnya. Salah satunya ada apa ya, penipuan mungkin, terus ada apalagi ya, penipuan, terus perundungan atau cyberbullying. Cyberbullying itu kan perundungan di media sosial. Kita komentar jahat nih, kita komentar buruk di postingan seseorang, itu sudah termasuk dari cyberbullying, karena itu membuat orang lain tuh merasa kayak apa sih yang kurang dari aku, atau mungkin apa sih yang kurang gitu ya. Itu tuh sudah termasuk dari cyberbullying. Atau bahkan kejahatan itu juga menimbulkan pembunuhan. Kan ada ya apa ya, aku nggak suka sama ini, terus kamu kasih tahu ke orang-orang atau apa gitu untuk memfitnah dia. Nah, kan ada sebuah patah kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan dia. Memang apa ya, sekarang tuh media sosial tuh banyak banget ya kegunaannya, nggak yang hanya untuk yang baik-baik ya seperti sarana pembelajaran, tapi untuk hal-hal negatif pun juga bisa gitu. Terus yang kelima ada FOMO atau fear of missing out. Nah, FOMO ini itu sebuah fenomena di mana kita tuh merasa gelisah, cemas atau takut gitu loh ketinggalan sesuatu yang trendy atau yang viral di sosial media. FOMO ini tentu sangat berdampak buruk bagi kita kalau kita nggak pintar-pintar untuk apa ya, mengatasinya gitu ya. Contohnya gini, kita sudah kena FOMO ini atau fear of missing out ini ya, kita tuh kayak 24 jam tuh harus ngecek apa sih yang lagi tren saat ini. Kadang ya kita ditinggal makan atau ditinggal mandi pun itu sudah ketinggalan berita gitu loh. Dan emang seperti itu informasi-informasi di media sosial, kita jadi lupa makan, lupa ibadah, lupa segalanya gitu loh, karena kita sudah apa ya, bukan 24 jam sih, tapi lebih sering untuk nge-scroll cari tahu apa sih yang viral sekarang ini gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Mbak Alfia mengenai pengaruh negatif dari penggunaan sosial media. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaruh positif dari media sosial. Nah, itu ada 3 ya, dalam kesehatan mental, dalam kesehatan fisik, dan juga dalam suatu hubungan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu apa sih? Nah, kesehatan mental itu berkaitan dengan seseorang berpikir, kemudian merasakan, bertindak, terus cara orang membuat keputusan, dan juga cara orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam kesehatan mental itu sosial media itu memberikan rasa diterima. Maksudnya gimana? Jadi seseorang merasa diterima keberadaannya dalam lingkungan. Semisal seseorang itu tuh di komen story-nya gitu. Kemudian mengenai kesehatan mental itu juga sosial media memberikan kemudahan dalam mencari panutan. Jadi sosial media itu memberikan fasilitas kepada orang-orang yang memiliki ketertarikan atau hobi yang sama. Semisal ada orang yang suka olahraga, suka make up, atau suka menulis, dan di situ tuh sosial media gimana ya, orang-orang tuh pada saling mengikuti gitu yang hobinya sama, sehingga mereka saling berinteraksi. Nah, hal itu akan membuat seseorang meningkatkan inspirasi. Nah, terus yang ketiga yaitu meningkatkan bonding dan juga menurunkan kesepian. Nah, bonding di sini tuh adalah ikatan emosional. Jadi ketika kita diberi like, kita diberi pesan atau juga reply-an, itu akan meningkatkan kedekatan, sehingga bonding itu tuh akan terjalin dengan kuat. Kemudian yang selanjutnya menimbulkan rasa senang. Nah, rasa senang di sini itu ketika orang aktif dalam sosial media itu dia akan merasa senang, tapi ketika dia sudah tidak aktif dia akan hilang rasa senangnya. Kemudian dalam suatu hubungan ya. Nah, dalam suatu hubungan ini sosial media itu menciptakan kedekatan kepada orang. Nah, dari interaksi ya, dari sosial media itu kan kadang ada
yang kadang mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan interaksi sosial media itu, masalah itu dapat teratasi gitu. Kemudian juga menghubungkan orang-orang yang jauh. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita punya teman yang jauh, terus teman yang sudah lama tidak pernah ketemu, teman lama gitu ya. Nah itu tuh kadang kita bisa mencari lewat sosial media. Dengan kita mencari kemudian dapat sosial medianya, kan akhirnya kita juga ada interaksi kepada orang itu gitu, sehingga mendekatkan orang yang jauh. Nah, itu merupakan pengaruh positif dari media sosial. Kemudian dalam suatu hubungan ya. Nah, dalam suatu hubungan ini sosial media itu menciptakan kedekatan kepada orang. Nah, dari interaksi ya, dari sosial media itu kan kadang ada banyak yang berinteraksi lewat sosial media itu ya, memberikan pesan gitu. Nah, di situ tuh kadang orang yang kadang mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan interaksi sosial media itu, masalah itu dapat teratasi gitu. Kemudian juga menghubungkan orang-orang yang jauh. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita punya teman yang jauh, terus teman yang sudah lama tidak pernah ketemu, teman lama gitu ya. Nah itu tuh kadang kita bisa mencari lewat sosial media. Dengan kita mencari kemudian dapat sosial medianya, kan akhirnya kita juga ada interaksi kepada orang itu gitu, sehingga mendekatkan orang yang jauh. Nah itu merupakan pengaruh positif dari media sosial. Setelah penjelasan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gimana sih cara buat mengurangi dampak negatif dari penggunaan media sosial itu. Lalu yang pertama yaitu menggunakannya secara bijak dan selalu membatasi penggunaannya. Kita sadari bahwa di HP atau smartphone kita ada fitur untuk pengaturan data yang kita gunakan pada setiap harinya. Itu dapat kita lakukan untuk membatasi kita agar kita dapat mengontrol penggunaan data yang kita gunakan pada setiap harinya. Lalu yang kedua yaitu fokus pada orang di sekelilingmu dan matikan notifikasi HP. Itu Mbak Ria tadi sudah menjelaskan kalau ada peribahasa mengatakan media sosial atau smartphone itu dapat menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Di sini dapat kita sadari bahwa media sosial itu memberikan dampak yang kurang baik bagi orang di sekeliling kita. Sehingga cara mengatasinya yaitu dengan kita melakukan quality time dengan orang-orang terdekat kita seperti teman atau keluarga dan bersosialisasi dengan mereka dan mendekatkan diri. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan menghapus akun yang tidak digunakan dan banyak sosialisasi di kehidupan nyata. Kita sadar bahwa akun yang kita gunakan jika semakin banyak akan menghabiskan waktu semakin banyak pula. Maka dari itu dengan mengatasinya yaitu kita memperbanyak sosialisasi kita di lingkungan masyarakat, di sekolah, lalu menguranginya dengan perlahan-lahan. Yang keempat yaitu cari kegiatan lain. Cari kegiatan lain di sini yaitu cari kegiatan yang ada di lingkungan nyata dan bisa bermanfaat untuk kita, seperti mengikuti organisasi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah, lalu dapat juga dengan mengerjakan tugas-tugas rumah dan tugas-tugas sekolah seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya penggunaan media sosial itu tentu sangat berpengaruh, baik pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Jadi ayolah kita bareng-bareng untuk mengurangi penggunaan media sosial kita dan ayo kita cari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di kehidupan nyata. Sekian video edukasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.